Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa alihi. Jamaah salat zuhur Masjid Salahuddin yang dimuliakan oleh Allah, sebada salat zuhur siang hari ini sejenak kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Al-Kahfi, satu ayat dari ayat ke-45 yang terjemahnya sudah ada di screen sebelah kanan. Mudah-mudahan satu ayat ini bisa menambah khazanah keilmuan kita dan juga taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjalani kehidupan dunia ini penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian. Kita awali terlebih dahulu dengan membaca tasmiyah bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya bacakan satu ayat 45 dari surat Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. اللهم ارحمنا بالقرآن. واضرب لهم, dan buatkanlah untuk mereka, yaitu manusia, masalan sebuah perumpamaan. Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk membuat sebuah ibrah, perumpamaan. Dan memang Al-Quran itu 75% isinya perumpamaan dan perumpamaan. Apa yang dijadikan perumpamaan di dalam Al-Quran ini yaitu tentang al-hayatid dunia, permasalahan kehidupan dunia, siklus kehidupan umat manusia, termasuk kita ini ada di dalamnya. Kita di dunia ini hanya sifatnya mengganti dan akan diganti. Mengganti siapa? Mengganti orang tua kita, mengganti orang lain, termasuk mungkin dalam sebuah siklus perusahaan pun sama. Kita akan dimutasi dan kita akan memutasi. Ini adalah sebuah siklus kehidupan umat manusia. Dulu ada sebuah sertifikat tanah BPKB, mungkin atas nama orang lain, sekarang menjadi atas nama kita. Sertifikat tanah yang dulunya atas nama orang tua kita, sekarang menjadi atas nama kita. BPKB kendaraan yang dulunya atas nama orang lain, sekarang atas nama kita. Tapi kita pun akan mengalami hal yang sama. Sertifikat tanah, rumah, bahkan juga surat-surat berharga itu nanti akan diganti atau dibalik namakan atas nama orang lain. Bisa nggak seseorang itu mempertahankan status kepemilikannya di dunia ini? Nggak bisa, Pak. Dulu memang ini tanah milik si A 100 tahun yang lalu, sekarang sudah milik si B. Bahkan bisa jadi nanti akan menjadi milik si C sampai si Z, begitu seterusnya. Maka tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi di dunia ini. Selama-lamanya kita hidup di dunia ini maksimal berapa tahun? Kalau kata Nabi 60 hingga 70 tahun. Jadi kalau Pak Yuda sekarang 45 tahun misalnya, tinggal berapa? 15 tahun. Singkat, Pak. Hidup di dunia ini singkat sekali. Sebagaimana kita kerja di sebuah perusahaan, itu juga sangat singkat sekali. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang langgeng, tidak ada yang kuasa selama-lamanya kecuali Allah. Maka Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
agar dijadikan renungan bagi orang-orang Quraisy. Wahai Muhammad, buatlah sebuah perumpamaan. Wadrib itu dari kata daraba yadribu darban, yang secara bahasa artinya adalah memukul atau pukulan. Tapi kata daraba itu memiliki makna yang sangat banyak, derivasinya banyak. Salah satunya adalah jadikanlah atau buatkanlah. Maka di dalam Al-Quran kalau kata daraba dikaitkan dengan masalan, itu artinya buatlah sebuah perumpamaan. Nah, perumpamaan kehidupan dunia ini kamain, sebagaimana air hujan, anzalnahu minas sama'i, yang telah kami turunkan dari langit, fakhtalata bihi nabatul ard, yang kemudian bisa menyuburkan tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan, menyuburkan tanah, menumbuhkan bibit-bibit, dari mulai tunas kemudian menjadi batang yang besar sampai tinggi, sampai panen. Yang paling cepat dan mudah dijadikan sebagai renungan itu adalah padi biasanya. Kalau kanan kiri kita, rumah kita masih ada padi, itu adalah satu ibroh, pelajaran yang sangat berharga tentang siklus kehidupan. Rata-rata usia padi dari mulai nanam sampai panen kan antara 3 sampai 4 bulan. Rata-rata 4 bulan. Dari mulai petani menebar benih, kemudian menjadi tunas atau tumbuh, kemudian dipindahkan ke sawah. Makin hari makin tinggi, dari mulai hijau kemudian menguning sampai pada akhirnya kering. Sawah pun sama. Dari mulai tanahnya menjadi lumpur sampai mengeras sebelum dipanen. Dan ini terus menerus berlangsung sebagaimana diri kita yang dulunya tidak ada, sekarang ada. Apa jenengan hasil reinkarnasi? Enggak kan? Kita di dunia ini belum punya pengalaman. Sebelum kita itu sudah ada kehidupan. Hanya saja kita sendiri ini belum punya pengalaman hidup di dunia ini. Ini kan kehidupan kita yang pertama kali sekaligus terakhir kali. Kita hidup di dunia ini hanya sekali, Pak. Sekali. Pertama sekaligus yang terakhir. Kalau jenengan kan mungkin kerja di Kanwil bisa mutasi, sekarang mungkin di daerah, besok balik lagi ke Jogja. Dari Bantul ke Sleman, Sleman nanti bisa ke Bantul lagi, dari Bantul ke Surabaya, dari Bantul ke Bali, dan seterusnya, nanti balik lagi ke Jogja. Itu pekerjaan. Tapi kalau dunia tidak. Kita di dunia ini hanya sekali, yang pertama sekaligus yang terakhir kali. Maka eman-eman kalau kita tidak memaksimalkannya untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kita bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saking cepatnya siklus kehidupan umat manusia itu diibaratkan oleh Allah seperti tanaman atau padi yang tadinya berupa gabah, kemudian tumbuh sampai akhirnya panen, paling cepat 4 bulan. Setelah itu ya udah ngulangi lagi begitu seterusnya. Kalau umat manusia ini antara 40 hingga 60 tahun atau 60 hingga 70 tahun. Nah, setelah tanah itu subur, kemudian tanaman tumbuh di atasnya sampai pada akhirnya fa asbaha hashiman. Dalam waktu yang sangat singkat, dalam waktu yang cukup cepat, tanaman yang tadinya elok dipandang, hijau royo-royo, tahu-tahu menguning. Kalau manusia apa yang berubah? Ya rambut. Yang paling mudah diidentifikasi itu rambut, yang dulunya hitam kemudian berubah menjadi abu-abu, setelah abu-abu putih, nambah putihnya sampai sudah kasepuan. Itu adalah siklus kehidupan yang harusnya kita sadari. Kita ini mau dipanen nih, mau dipanen. Artinya apa? Tidak selama-lamanya kita akan tinggal di dunia ini. Kita akan memasuki fase yang keempat. Apa itu? Fase alam barzakh. Kenapa saya sebut yang keempat? Karena kita saat ini berada di fase yang ketiga. Lah, fase yang kedua pertama di mana? Mungkin kita sudah lupa, ya.
Sudah lupa kita ini, seolah-olah di dunia ini kita baru pertama kali. Padahal kita sudah melewati 2 fase sebelumnya. Yang pertama yaitu fase alam arwah, alam ruh. Dikumpulkan kita di alam arwah semua itu. Yang kita sekarang kenal, satu kantor, satu komplek, satu kampung, satu negara, itu dulu semua dikumpulkan di alam arwah, alam ruh. Ruhnya siapa saja dikumpulkan di sana. Ini softwarenya, ini kumpulkan di sana. Setelah di alam arwah, geser kita, pindah ke alam yang kedua. Alam apa namanya? Alam rahim, alam kandungan. Ada yang muncul tiba-tiba dari perut bumi? Enggak ada kan? Kita semua punya ibu kan? Kita semua punya orang tua. Dari rahim beliaulah kita berasal. Alam rahim. Berapa lama di alam rahim? Rata-rata 9 bulan 10 hari. Tidak pernah lebih dari itu. Kalau prematur banyak, belum wayahe wis ndisiki. Pengen metu dhisik gitu. Banyak orang meninggal dunia prematur itu banyak. Sebagaimana bayi lahir prematur. Tapi rata-rata 9 bulan 10 hari. Tidak boleh lebih dari itu. Sampai ada misalnya seorang ibu ditanya, "Pun pinten wulan iki, Mbak?" "Oh, nembe kali tahun." Nggak mungkin, pasti dipaksa untuk keluar, dipacu sampai bagaimana caranya dia harus keluar. Apalagi ketubanya sudah pecah, wis dipaksa sampai dia deledel disesar. Nggak bisa normal, dipaksa keluar. Sama, kita menolak mati nggak bisa, Pak. Berobat sampai Singapura, belum sembuh berobat sampai ke USA, belum juga sembuh berobat kemanapun, nggak bisa. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna anhu sa'atan wala yastaqdimun. Kalau sudah ajalnya, kalau sudah tiba waktunya, tidak ada yang bisa menunda, baik memajukan atau mengundurkannya. Dipaksa keluar dari alam rahim. Kemana? Ke fase yang ketiga, yaitu di mana kita sekarang tinggal, alam dunia. Ini fase yang ketiga. Apakah kita merasa nyaman di sini? Oh, enak aja, nggak bisa. Saya ingin hidup 1000 tahun lagi. Iya, itu kita. Tapi hukum Allah nggak bisa. Padahal nyaman, Pak ya. Di dunia ini kan nyaman. Sudah PW lah, orang sekarang penak gitu. Tapi nggak bisa. Ini bukan tempat tinggal kita. Dunia itu bukan tempat tinggal kita, tapi tempat kita meninggal. Dunia itu tempat kita meninggal, bukan tempat tinggal kita. Maka orang yang betah, nyaman, berlama-lama di dunia nggak bisa. Dia akan dipaksa untuk pindah alam. Kalau pindah kerjaan sih masih penak, pindah tempat masih oke. Lah ini pindah alam kita. Kalau di dunia kita masih punya teman banyak, keluarga kita banyak, ngobrol kemana-mana bisa. Tapi nanti ke alam yang keempat ini, Pak, kita sendirian. Mau tidak mau sendirian. Jangan mau ngajak temannya. Ini teman akrab saya ini, teman main saya, diajak pindah ke alam yang keempat, nggak bisa. Jangankan orang lain, pasangan sendiri, anak sendiri, orang tua sendiri, nggak akan pernah mau, walaupun hanya nemani semalam saja. Maka Rasulullah mengatakan, yatsbi'ul mayyitu thalatha, yatsbi'ul mayyita thalatha. Ada 3 kelompok yang akan mengiringi jenazah. 3 kelompok ini pasti akan mengikuti, mengiringi, mengantar jenazah sampai di pemakamannya. Tapi kata Nabi, yarji'us thnani, 2 kelompok ini balik pulang. Wa yabqal wahid, hanya 1 yang setia menemani. Apa 2 yang kembali itu atau dibawa kembali? Yang pertama adalah ahluhu, keluarganya, mau pasangannya, anaknya, tetangganya, temannya, balik, Pak, balik pulang. Kita dibiarkan begitu saja, kita ditinggalkan setelah itu. Itu kok kita nyari teman banyak, popularitas, percuma kita. Wong mereka akan meninggalkan kita. Yang kedua yang akan meninggalkan kita siapa? Wa maluhu, harta kita. Harta kita, rumah kita, kendaraan kita, tabungan kita, sampai kita punya misalnya ontel, sepeda antik yang tiap hari kita lus-lus, kita lap-lap, ya, bentina diumbah ratau tinggo, terus menerus kita eman-eman,
itu kita tinggal, tidak akan kita bawa. Yang kita bawa ya yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Kita punya motor, kita gunakan kerja, kita pakai ke masjid, kita pakai ngaji, silaturahim. Itu nilainya, bukan bendanya, bukan barangnya, tapi nilainya. Dua ini pasti kembali, ahluhu wa maluhu, keluarganya dan hartanya. Wa yabqal wahid, hanya satu yang setia menemani kita. Siapa dia? Amaluhu, amalnya. Jangan 30, enggak sampai 30 menit nih, 10 menit duduk di sini. Ini amal, Pak. Kita sholat zuhur, ini amal. Kita baca Quran, ini amal. Kita bertasbih, berzikir, ini amal. Ini yang akan kita bawa pulang, yang akan menyertai kita, yang akan setia menemani kita. Selain itu, kabur, balik pulang. Maka seharusnya dari 3 yang menyertai atau kita sertai saat ini, harusnya yang terakhir ini yang harus kita prioritaskan. Nyari dunia, iya, wong kita masih hidup di dunia. Nyayangi keluarga, mencintai mereka, bersama mereka, iya, wong kita punya tanggung jawab keluarga. Tapi jangan sampai keluarga dan pekerjaan atau dunia itu menghalangi kita untuk mengumpulkan bekal yang pasti akan menyertai kita. Kalau kita dapatnya sedikit ya rugi, kalau banyak kita akan bahagia. Nah, kehidupan yang akan terjadi pada setiap manusia ini seperti ini. Fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Tidak berharga, Pak. Jenengan misalnya nyuwun sewu sebagai atasan di sini. Apalagi kalau dunia militer, dikit-dikit siap, ketemu dikit siap, pokoknya ada nyemung siap, sidik-sidik siap. Itu kalau masih menjabat, betul nggak? Coba jenengan wis pensiun, kue sopo, ya, anaknya sopo, gitu. Nggak dianggap kita, tidak dianggap. Kita dianggap itu karena masih menjabat. Kita punya jabatan, kita punya status. Coba kalau kita sudah tidak punya status, nggak dianggap kita. Bahkan ya ditulo-tulo atau disia-siakan. Seperti ini, tanaman yang sudah kering kemudian dihempaskan angin, kabur dia, tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan. Dia terbang, diterbangkan oleh angin, terombang-ambing. Padahal tadinya kokoh, tadinya kuat, tadinya enak dipandang, hijau, tapi kemudian kering, lalu diterbangkan oleh angin, bahkan tercerabut sampai akar-akarnya. Itu kehidupan kita. Kita seperti ini masih ada yang menghormati, masih ada yang menghargai, masih ada yang menyayangi, masih ada yang mau mendengarkan kita, perintah kita. Itu karena ya memang siklusnya masih seperti ini. Coba nanti kalau kita sudah ya pensiun lah, jangankan orang lain, anak kita sendiri aja mungkin nggak mau dengar kita, tidak manut kita. Kita punya apa? Nggak punya apa-apa. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan ingatlah, kata Allah, hanya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Apapun yang kita miliki tidak akan abadi. Hanya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah. Yang tadinya kita tidak ada, kemudian kembali ke dalam ketiadaan. Mudah-mudahan ayat ini bisa menyadarkan kita dan menambah keyakinan kita kepada Allah bahwa hidup di dunia ini hanya sangat singkat, sangat sementara. Waktu begitu cepat berlalu. Mudah-mudahan kehidupan yang sangat singkat ini tidak menyebabkan kita lalai, lupa dari kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan akhirat, sehingga kita berusaha untuk mengisi sisa-sisa kehidupan ini dengan memperbanyak amal soleh. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.